Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diizinkan kita kembali berjumpa dalam acara Nuansa Iman. Alhamdulillah. Saja di hati. Tentunya kita akan mengulas kajian menarik pada hari ini dengan tema kesehatan mental dalam Islam. Ini tentu saja akan kita bahas bersama dengan narasumber kita Al-Mukarram Ustadz Deki Habibur Rahman SOSI MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan lancar dakwah kita ya Ustadz ya. Amin. Karena ini temanya penting nih Ustadz ya. Iya. Kesehatan mental dalam Islam. Ini seperti apa Islam memandang kesehatan mental ini? Tentunya kita akan bahas juga bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim yang sudah sangat semangat tadi melantunkan salawat dari grup Yasinan Masjid Ainul Muttaqin Kotolua Kota Padang. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau tidak salah ada kalimat dalam tubuh yang kuat begitu ya Ustadz ya. Terdapat jiwa yang sehat. Betul nggak tuh Bu? Ini kita akan bahas bersama dengan Ustadz kesehatan mental dalam Islam. Sebenarnya kalau Islam memandang kesehatan mental ini seperti apa nih Ustadz? Apakah ada pengaruh juga nantinya dengan kesehatan fisik seseorang? Tafadhal masykuran. Baik. Syukran ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan di antara orang-orang yang sedang terbaring karena sakit. Ya. Allah berikan kita ujian dengan sehatnya. Di antara adanya orang-orang yang diuji dengan air mata, dengan kesedihan. Alhamdulillah Allah berikan kita kebahagiaan. Mudah-mudahan nikmat Allah ini senantiasa membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal kalam dan sepatah di ulu merosati minta ampunan kepada Allah, rila je maafkan arami. Ibu-ibu ambo susun jari nan 10 ditakukan kepala nan 1, rila je maaf kepada kita bersama. Masuk ke Ki. Masuk Ustaz. Jadi menarik ya Ibu ya. Kesehatan mental di dalam Islam. Waktu kami kuliah di Pasca, itu Profesor Praitno berkata, seseorang itu dikatakan dia sehat fisikisnya, mentalnya itu, apabila kesehariannya itu cash. Cash itu kehidupan efektif sehari-hari. Bukan case kasus ya Ustaz. Bukan Bukan masalah gitu ya. Bukan masalah ya. Jadi kalau kehidupan sehari-harinya itu dia bisa memaksimalkan dengan efektif, maka itu disebut dia sehat secara mentalitas. Ada juga ahli yang berkata keselarasan antara kalbu, jiwa dengan akal. Jadi kalau kecil utak, kecil akal awak A, dan kecil perasaan awak B, tertekan perasaan ibu. Dan kecil utak awak, deko diulang itu sekali lagi dan lawan lagi.
nang kecek perasaan awak sabar salah. Dia orang salat. Ini ada ketidakselarasan. Ya. Ternyata di dalam Islam jauh-jauh sebelum itu sudah diinformasikan oleh Allah. Saya coba lihat dari kacamata pengertian manusia dalam pandangan Al-Quran. Ya. Ternyata artinya sama-sama manusia secara bahasa, tapi informasinya oleh Al-Quran itu beda. Satu, terkadang Allah panggil manusia itu dengan sebutan bashar, al-bashar. Itu dalam Quran terulang sebanyak 35 kali di 25 surat. Misalnya nih, dalam surah Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharum min salsalin. Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan ciptakan bashar dari tanah yang kering. Nah, maksudnya bashar di sana adalah manusia. Atau misalnya di ayat di dalam Al-Quran juga, ketika Allah mengatakan kepada Rasulullah, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah ya Muhammad, bahwa aku, Muhammad ini adalah manusia sama seperti kamu. Apa yang bisa kita tarik di situ? Manusia dalam makna biologis, jasmaniah, yang dia punya kebutuhan. Dia butuh pasangan, dia butuh makan, dia butuh minum. Nah, ternyata potensi dari keinginan perwujudan dari kata bashar itu, manusia dilengkapi dengan keinginan. Ini adalah kelebihan sekaligus nanti jadi sumber masalah. Betul. Ya kan? Contoh bashar dalam makna keinginan untuk berpasangan. Orang kalau tidak berpasangan itu masalah mentalnya. Atau misalnya keinginan untuk kebutuhan hidup, ada teori Maslow namanya, teori kebutuhan dalam psikologi Abraham Maslow. Bagaimana seseorang itu mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan pokok, kebutuhan dihargai, kebutuhan aktualisasi diri dan semacamnya. Nah, ini dari sisi al-bashar dulu. Jadi ada potensi manusia itu akan berkembang, bahagia, menyenangkan dirinya dalam bentuk fisiknya. Akan tetapi itu juga sekaligus kalau tidak bisa ditata, dia akan jadi sumber masalah. Orang kalau lapar itu emosionalnya tak naik stabil. Betul. Yang kedua, itu di dalam Al-Quran artinya manusia, tapi sebutannya itu an-nas. Itu banyak sekali. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Banyak sekali kata-kata an-nas ini 241 kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Manusia yang tak bisa hidup sendiri. Dia adalah makhluk sosial. Tak bisa sendiri. Maka dia butuh teman, dia butuh orang lain. Ini potensi. Ya, betul. Tapi sekaligus menjadi sumber dari persoalan mental itu sendiri kalau tidak ditata secara rapi. Betul. Yang ketiga, dia manusia juga. Tapi disebut oleh Al-Quran dengan kata al-insan. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Ketika Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata al-insan ini terulang sebanyak 75 kali di dalam Al-Quran. Kata ulama, kata al-insan itu totalitas manusia dari fisiknya sekaligus mentalnya, psikologisnya. Allah ingin menggambarkan bahwa manusia itu utuh, sempurna, yang Allah ciptakan secara fisiknya, juga sempurna sebenarnya secara psikologis atau mentalnya. Terus kapan terjadi masalahnya?
lengkap dengan itu ternyata kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taqwaha. Bersamaan dengan al-insan itu, kami lengkapi, kami ilhamkanlah dia keinginan-keinginan, bisa mengarah kepada negatif, bisa mengarah kepada positif. Inilah sumber masalahnya. Iya betul Ustaz. Makanya ketika seseorang itu dikatakan sehat mentalnya, dia itu cash. Dia pandai memahami fitrah dari Allah, menciptakan dia baik sebagai al-bashar, sebagai an-nas atau al-insan. Nah, menarik nih ibu-ibu ya. Karena ternyata tidak hanya An-Nas begitu yang sering kita baca, lebih sering An-Nas yang kita pahami, ternyata Al-Bashar dan juga Al-Insan itu panggilannya juga untuk manusia dan maknanya sangat berbeda-beda juga. Tapi ini Ustadz, dalam potensi-potensi yang ada dari ketiga makna manusia itu tadi, seperti apa cara mengontrol diri agar seimbang nantinya kesehatan mental dalam pandangan Islam ini? Baik, terima kasih Ki. Dari kata al-insan, Allah katakan innal insana khuliqa halu'ah. Pada dasarnya manusia itu tercipta memang berkeluh kesah. Galau ya Ustaz ya? Galau. Kalau diberi dia lebih, dia begitu. Kurang apalagi. Yeah. Nah, yang kedua kata Allah, innal insana du'ifan. Ternyata manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi memang potensi-potensi itu ada. Tapi walaupun begitu, dia adalah fi ahsani taqwim. Dia adalah sebaik-baik bentuk. Nah, kalau kita lihat ya orang-orang memiliki persoalan-persoalan psikologis. Itu saya banyak menemukan ya di rumah sakit lagi. Saya bekerja di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang, Ibu, sebagai konselor kerohanian. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang memiliki persoalan-persoalan psikologis ini. Biasanya dia itu keste, kehidupan efektif sehari-harinya itu terganggu. Yang harusnya dia itu bisa bahagia hari ini, tapi karena disibukkan dengan masalah-masalah yang lalu, padahal sudah berakhir ini, tapi teringat saja, terkenang. Ustadz, ambo kalau terkena perang Yuda, ambo tuh hilang mood ambonya. Itu balik. Itu tidak ada, selesai. Awalnya uring-uringan, selesai kita. Nah harusnya dia bisa bahagia pada hari itu. Tapi dia dihantui oleh masa-masa lalu. Jadi itu salah satunya Ustadz ya. Iya. Berarti ini belum bisa merasakan ikhlas atau berdamai dengan diri, berarti ini untuk berpotensi menyebabkan penyakit mental ini masih terus berlanjut begitu Ustadz? Iya, baik. Yang pertama, seseorang itu harus mampu menerima diri. Itu poin pertamanya. Bagaimana supaya mental itu, ini berdasarkan pengalaman ya. Dari teori-teorinya ya ada beberapa teori-teori konseling atau psikologi lah. Jadi penerimaan diri dalam makna itu kita memahami kondisi diri kita. Banyak orang kadang, contoh ya Bu ya, di rumah sakit itu saya bertemu misalnya dengan ibu-ibu menjelang menopause misalnya. Nah, itu kalau bermasalah mentalnya itu. Karena dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Atau kalau orang sakit, dia baru pernah dirawat sekali itu baru. Dan kebetulan sakitnya parah gitu kan. Sebenarnya sakit itu sudah ada terasa, cuman tidak dihiraukan gitu kan. Nah akhirnya dia down begitu. Nah ketika dia tak mampu menerima kenyataan itu, nah itulah masalah kedua selanjutnya. Dari masalah yang tadi. Jadi mampu. Bagaimana kita mampu menerima kenyataan itu? Satu, kita mengevaluasi diri kita ini, kemungkinan yang terjadi ini sebagai ujiankah atau sebagai teguran? Kapan dia dikatakan sebagai ujian? Nah, ada pasien berkata, ambolah rajin sholat Ustaz, rajin puasa Ustaz, tapi kok sakit jawabnya. Banal itu.
Kok begitu Tuhan kamboh? Katanya kan. Saya katakan, menurut ibu, kalau ke Nabi Ayub Tuhan sayang atau tidak? Sayang. Terus kenapa Nabi Ayub diberikan sakit 18 tahun? Nah, ya kan? Nah, kalau posisi itu ternyata Allah ingin mengangkat derajat kita. Tapi kalau misalnya ini namanya kita manusia, ada kekurangan, ada segala macam, ternyata teguran dari Allah. Nah, itu membuat kita ini semakin introspeksi diri. Jadi menerima kenyataan diri apa adanya, itu sebenarnya sudah salah satu cara untuk menempuh kesehatan mental itu sendiri. Baik, Masya Allah, luar biasa nih ya Bu ya. Ibu masih semangat? Nuansa iman? Alhamdulillah, saja di hati. Tapi ini yang paling penting nih Ustadz. Seperti apa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan kita sebagai al-insan tadi untuk tetap fujur dan takwa ini bisa tetap dilaksanakan dengan baik begitu. Seandainya ini fujurnya sudah sangat banyak nih, bagaimana takwanya bisa memperbaiki itu? Bagaimana antisipasinya biar mental ini tidak terganggu begitu? Iya, baik. Makanya di dalam Islam memberikan solusi selain daripada orang menerima kenyataan diri itu, kenyataan keadaan yang terjadi, semakin kita menolak apa yang terjadi, maka semakin terasa mental itu terpuruknya. Sehingga ada orang mencoba bunuh diri lah, karena dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau engkau ingin ditolong, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi meningkatkan spiritual itu salah satu cara untuk mempertahankan agar mental itu tetap sehat. Nah, atau juga dalam surah Baqarah juga ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka Allah bersama dengan orang yang bersabar. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan mentalitas itu adalah seseorang memperbanyak bersujud, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami bahwa selain dari kemungkinan ujian atau teguran, yang jelas takdir itu pasti terjadi. Jadi ini berkaitan juga lah ya Ustadz dengan rukun iman yang terakhir begitu ya. Qadar dan kadar ini penting. Jadi ada orang yang sudah berupaya dia semaksimal mungkin, tapi tetap saja sampai di sana. Akhirnya dia frustasi. Saya katanya, udah leskan anak saya, habis uang 10 juta. Kemudian sudah ini itu segala macam, udah serius tes, belajar malam, tapi tak lulus di kampus tertentu. Terus katanya, apakah begitu Tuhan cara menetapkan takdir? Nah, ini kan? Makanya Allah katakan, apa saja yang terjadi fil ardi wala fi anfusikum, baik pada diri di bumi ini atau pada dirimu, semua itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata lauhul mahfuz. Ada hadis berkata sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Jadi memahami konsep ini juga membuat mental kita itu sehat. Baik Ustadz, ini pertanyaan sebelum kita jeda ya Ustadz ya, nanti kita jawab sesudah ini. Apakah berpengaruh nantinya kesehatan mental kita yang rusak dengan kesehatan fisik kita nantinya nih Ustadz? Tapi kita jawab sesudah ini ya Ustadz. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, tetap saksikan Nuansa Iman, kita akan segera kembali. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus
melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan udah gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, main judi terus sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Nuansa Iman. Alhamdulillah, sajuk di hati. Sajuk, Bu. Jadi kita tahu ya, Bu, ya, kita sehat mental atau enggak gitu ya, Bu. Kita lanjutkan pembahasan kita bersama dengan Ustadz. Apakah sehat mental ini berpengaruh nantinya terhadap fisik kita nih, Ustadz? Yang awalnya galau terus, akhirnya menimbulkan penyakit. Atau malah bisa sebaliknya? Silakan, Ustadz. Iya, terima kasih Kiki. Jadi namanya itu psikosomatik namanya. Jadi ada orang yang berlarut-larut. Saya bertemu dengan pasien ya di rumah sakit itu, mengeluh sakit kepala. Lama sakit kepala dan sering masuk rumah sakit. Setelah di scan itu tak ada. Alhamdulillah aman gitu. Akhirnya kita bawalah konsultasi. Ternyata apa yang membuat dia sakit kepala? Dia itu tinggal bersama dengan mertuanya. Nah, mertuanya ini memang dia perfect. Kadang-kadang kalau pengantin ini orang-orang baru-baru menikah ini kan tahap belajar juga. Nah, kadang dia merasa salah, sering merasa bersalah, kadang merasa tidak nyaman, tuh kan. Akhirnya sering sakit. Itu saya katakan ke suaminya, Bapak mau istri Bapak ini sehat? Mau, Ustaz? Kalau begitu besok kontrak rumah. Jadi itu namanya psikosomatik. Ada juga saya bertemu dengan pasien sering masuk rumah sakit. Ibu ini sama sakit kepala, kemudian perut
Biasanya itu reaksinya kalau enggak kepala, perut gitu kan. Nah, setelah konseling ternyata dia itu ateis. Jadi dia itu kalau bersama dengan kelompoknya, dia merasa dia itu ada powernya. Jadi dia nyaman gitu kan. Ketika lagi sendiri, apalagi ada isu gempa, isu tsunami, hari hujan, petir menyambar, oh udah itu. Itu masuk rumah sakit tuh waktu hujan-hujanan itu. Begitu terus. Nah, jadi itu namanya psikosomatik. Jadi apakah penyakit psikis, psikologis seseorang yang tidak sehat, yang terganggu, bermasalah nanti kepada fisiknya pasti. Itu banyak itu. Kalau dia ada penyakit-penyakit bawaan, biasanya dia kambuh. Apakah tensinya naik, gulanya naik, lambungnya naik, asam lambungnya naik. Kemarin saya konseling dengan pasien itu, naik gulanya, itu ya karena faktor itu. Faktor dia tidak mampu memanajemen psikologisnya. Nah ini dikaitkan juga dengan tadi kan kita diharapkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ustaz. Apakah ini satu-satunya jalan atau ada jalan lain? Tadi kan Ustaz sarankan nih untuk keluar dari rumah tersebut. Berarti kan ada tindakan secara Islam yang dianjurkan. Ada lagi nggak Ustaz selain kita memang mendekatkan diri kepada Allah, ini secara Islam menganjurkan jalan yang lain? Jadi kalau misalnya kita tahu nih bahwa kita ini lagi ada masalah di mental kita nih. Apakah rasa sedih yang berkepanjangan? Apakah stres karena masalah ini juga tak teratasi? Apakah kehilangan yang kita sulit menerimanya? Kan begitu? Ya. Maka kita cari teman, cari orang yang amanah, yang mungkin bisa memberikan solusi kepada kita. Berarti ada ikhtiar sebelum ada tawakal. Ikhtiar. Atau mungkin kita datangi psikolog atau konselor. Untuk diri kita, itu tadi. Pertama, kalau misalnya yang namanya hidup ini, Allah katakan begini, Gigi. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah menciptakan kamu yang bisa tersenyum juga menangis. Coba bayangkan itu. Allah desain kita supaya kita bisa senyum juga bisa nangis. Kata ulama sekaligus dengan penyebabnya. Senyum, anak lah ye, cucu lah ye, ya kan? Dapat pekerjaan, dapat sesuatu berita yang membahagiakan. Tapi ada juga yang membuat kita menangis. Apakah dengan kehilangan, dengan ada kasus-kasus tertentu yang membuat kita stres, kegagalan. Kalau dia berlarut-larut, ini masalahnya. Makanya saya katakan tadi itu, menerima kenyataan hidup itu sudah mulai jadi obat. Kalau sudah mulai menerima, meyakini bahwa itu adalah ujian dari Allah, itu udah tambah lagi obatnya. Kemudian setelah meyakini itu ujian dari Allah, meyakini bahwa Allah telah menetapkan takdir. Yeah. Makanya Allah katakan, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Yeah. Boleh jadi engkau benci kepada sesuatu padahal dia baik, dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal dia itu buruk. Baik, Allah Maha tahu gitu. Allah Maha tahu. Berarti memang kompleks ya Ustadz ya. Kita harus ikhlas, juga ikhtiar dalam proses itu, baru kita memang tawakal. Kita diskusi juga bersama dengan ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya, Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Samsiar dari Majelis Yasinan Masjid Ainul Muttaqin, Kelurahan Kotolua, Kecamatan Pau. Pada kesempatan ini, saya ingin bertanya sama Ustadz, bagaimanakah cara kita mengatakan kepada anak remaja, misalnya mereka punya problem. Kebanyakan sekarang kalau punya problem, dia pergi merokok, narkoba, dan segala macamnya. Sementara yang kita ketahui, seperti yang Bapak Ustadz katakan tadi, untuk menenangkan perasaan kita, mental kita, tentu larinya ke agama. Yeah. Tapi sama anak kok susah ya Ustadz kayak gitu. Bagaimana solusi
yang simpel aja untuk menangani hal tersebut. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena komunikasinya juga beda ya Bu. Jarak komunikasi antara orang tua dan anak tentu usianya juga beda. Bagaimana caranya nih Ustadz? Secara Islam juga menganjurkan kita memberi saran kepada anak ini dengan baik seperti apa? Iya, terima kasih. Anak Ibu berapa umurnya? 23. Oke. Itu nanti Ibu bisa ya kalau mau apa ya belajarnya. Ada namanya psikologi perkembangan namanya, Bu. Ada itu psikologi perkembangan anak, ya kanak-kanak, kemudian remaja gitu kan. Memang apa Ibu, dunia mereka itu beda dengan dunia kita, gitu kan. Karena kita sudah banyak diterpa, gitu kan. Sudah beda, dunianya beda, cara bicaranya beda. Untuk jalan pintasnya, apa yang harus saya lakukan? Jadikan dia sahabat. Itu jalan pintasnya. Di kita ini, kita harus mendesain diri kita ini bahwa kita itu adalah muara terakhir dalam hidupnya. Sampah hanyut itu ya Bu ya, nanti nyangkutnya ke Ibu. Kadang karena kesibukan kita nggak sabar mendengarkan itu. Iya, kita nggak sabar juga melihat tingkahnya yang unik itu. Sebenarnya nggak nakal ya, tapi unik lah. Karena itu fase-fase perkembangan mereka, apalagi itu di dewasa awal ya. Dia sudah mulai mencari jati diri. Kalau misalnya kita bisa membuat dia itu sebagai sahabat kita, tempat dia bercerita, tempat apa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu berdiskusi dengan misalnya nih, ada hadis Rasulullah itu diskusi dengan Abdullah bin Umar. Ibnu Umar. Apa kata Rasulullah? Kata Abdullah bin Umar, suatu hari Rasulullah SAW memegang pundakku, bimangkibi, diusap-usapnya, dipegang, dibeginikannya, dirangkulnya. Padahal itu kan bukan anak kandungnya Rasulullah kan? Tapi karena Rasulullah itu senang begitu kepada remaja, kepada anak-anak muda gitu kan? Apa kata Rasulullah? Kun fit dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Wahai anak muda, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Kalau engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Bersemangatlah. Gitu kan? Kalau apa yang bisa engkau lakukan, lakukanlah. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang hari. Khuz min hayatika. Gunakan kesempatan hidupmu sebelum datang kematian. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini kan salah satu bentuk ya, bagaimana kita berkaca. Jadi simpelnya begitu. Tapi kalau gimana menyelesaikannya, itu dilihat dulu kasusnya itu apa gitu kan. Tapi salah satunya seperti tadi ya. Secara umumnya begitu. Dia kalau dokter itu dia harus cek dulu. Ibu sakitnya yang mana, kakinya gimana, sebelah mana gitu kan. Terus bagaimana sakitnya, nyut-nyut kah atau gimana gitu loh kira-kira. Tapi ini ada juga diiringi dengan doa-doa khusus nggak nih Ustadz dari orang tua kepada anak nih untuk memang komunikasi kita didengarkan begitu ya Bu? Seperti apa Ustadz? Iya, itu udah pasti. Karena doa, apalagi doa seorang ibu ya. Imam Syafi'i itu karena doa seorang ibu itu. Syekh Sudais itu beliau bercerita, saya ini nakal kata beliau. Gimana nakalnya itu? Ketika ibunya kedatangan tamu dari keluarga ayahnya, itu sudah masak ibunya dari pagi, tiba Syekh Sudais balik main kan. Udah dihidangkan makanan itu, ibu mau makan orang, diambil pasir di luar, dimasukkan itu. Itu gimana lah perasaan seorang ibu ya? Yeah. Kok yang datang kok mintuo kan, gitu kan? Apa kata ibunya? Diambil kayu, dipukul. Tapi apa ucapan ibunya? Semoga menjadi imam Masjidil Haram lah engkau.
Masya Allah. Jadi doa-doanya juga yang baik ya Ustaz ya kalau marah ya. Walaupun dengan wajah yang kesal ya Bu. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan Ustadz, nama saya Leni Marlina. Saya dari Majelis Yasinan Masjid Ainul Mutakin, Kelurahan Kotulua, Kecamatan Pau. Mohon izin Ustadz untuk bertanya. Ini mungkin penalar dulu ya Ustadz ya. Tadi kan ada hubungannya dengan hierarki Maslow kan, sama psikomatis. Nah, Maslow kan ada yang kayak piramid terbalik kan Ustadz, sama kalau psikomatis kita kan belajarnya kalau kita punya masalah kan dalam medis kita ada tuh diajarkan 4 kali kunjungan kita ada dibikin grafik, itu biasanya yang kami ajarkan biasanya kayak gitu. 4 kali kunjungan kita bikin grafik, masalah pertama apa, siapa, nama, pokoknya ada 4 gitu Ustadz. Di sini ini pengalaman juga Ustadz ya, punya masalah juga. Saya misalnya punya masalah sama teman, kalau punya masalah sama teman itu saya biasanya psikomatis saya biasanya saya curhat aja Ustadz. Kata Ustadz tadi curhatnya carilah teman yang bisa mendengar curhat. Saya nggak mau sama teman Ustadz, saya maunya dengan buku. Kenapa? Itu dia diajarkan oleh psikomatis juga, konsultan juga. Baik. Kalau kita diajarkan dengan teman, nggak tahu kita teman itu apakah dia baik atau enggaknya atau tidak. Gini Ustadz, gimana sih caranya kita itu udah punya masalah sama mereka, tapi kita udahlah untuk apa kita pikirkan masalah itu. Gimana caranya kita supaya mereka tuh enggak berbuat jelek sama kita gitu Ustaz. Supaya kita pikiran kita tuh enggak buruk-buruk pada mereka gitu Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langkah-langkahnya sudah dilakukan tadi ya Bu ya. Tapi curhatnya tidak ke orang gitu, tapi ke buku. Iya. Nah, tapi overthinkingnya tetap begitu ya Bu. Nah, bagaimana secara Islam memandang overthinking ini terus-terusan begitu? Ini kayaknya penyakit kita bersama kayaknya. Bagaimana caranya Ustaz? Iya. Setiap orang itu punya cara berbeda-beda ya. Apakah dalam menyelesaikan sesuatu atau mencari sesuatu. Bahkan untuk menuntut ilmu saja, orang tuh beda-beda cara menangkapnya. Ya kan? Nah, begitu juga lah untuk kita mencari solusi. Ada orang yang mencari solusi hanya di sajadah saja. Di sepertiga akhir malam dia bermunajat kepada Allah, curhat. Kemudian lepas hatinya. Bagus, tidak apa-apa. Itu tanda mentalnya itu sehat. Tidak apa-apa. Dan dia tahu cara yang sesuai dengan dirinya. Itu yang penting. Ya. Makanya ketika ada konsep bagaimana seseorang itu mampu menerima dirinya, menerima kenyataan yang ada, kemudian kalau sekiranya itu terlalu rumit baginya meyakini itu ujian dan takdir, itu sebenarnya bagian dari konsep penerimaan diri itu. Nah, ketika itu sudah bisa dia lakukan, insya Allah dia tinggal hanya ikhtiar ke yang lain, ya kan? Seperti tadi, ada yang baca, bagus, enggak apa-apa. Atau ada yang cara lain, enggak apa-apa, bagus. Terus, dia sudah diupayakan, tapi masih juga terngiang. Itu petanda bahwa itu belum selesai. Apa solusi lain nih Ustadz kira-kira? Itu makanya, kalau dia berhubungan dengan manusia, apakah dengan pasangan, apakah dengan saudara, dengan apalah, harus dimasuki. Tidak boleh dihindari. Gitu Ustaz? Ya, contoh. Kalau berhubungan dengan pasangan, cari momen tertentu agar bisa kita utarakan perasaan kita. Jadi jangan dipendam. Kalau berhubungan misalnya dengan saudara, siapa kira-kira yang dia hormati, yang dia bisa berlaku adil, maka kita selesaikan. Semakin kita memendam dan menjauhnya, maka dia seperti gunung es di dasar lautan. Di ujungnya kecil, tapi di bawahnya sudah membungkah yang sangat besar. Baik. Gitu dia.
Baik, syukuran Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu ya, walaupun singkat tapi tetap mudah-mudahan padat begitu ya. Kita tahan terlebih dahulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Nuansa Iman, kita akan segera kembali. Tadinya, saya bermaksud memberinya kemudahan belajar agar bisa sama dengan temannya. Pada akhirnya, semua menjadi berlebihan. Ia kecanduan. Banyak hati-hati ya, jangan kencang ya nak ya. Buku adalah jembatan ilmu yang menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Yang mana nak? Kehidupan nyata adalah membangun hubungan komunikasi, kedekatan, emosional, keseimbangan mental, pengalaman, dan pembelajaran. Lihat ini. Alga suka baca buku. Lihat itu. Hah? Iya kebakaran. Literasi membawa kita dari ketidaktahuan menjadi tahu. Literasi bukan hanya baca tulis, tapi kemampuan dalam menganalisa dan mengerti dengan apa yang ia baca. Ada bermacam-macam hewan di sini. Pak, ternyata membaca buku itu menyenangkan ya? Iya, tentu saja menyenangkan. Tentu saja. Dan kamu harus belajar yang rajin ya. Bapak akan lebih banyak meluangkan waktu bersamamu untuk membaca buku. Dampingi anak kita, berikan masa kecil yang sesungguhnya, siapkan masa depan yang dibutuhkannya. Boleh mas? Satu nusa, satu bangsa, satu kerupuk utuh berdua. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam acara Nuansa Iman. Sajwa di hati, Masya Allah. Sudah dua kita diskusi dengan ibu-ibu ya Ustadz. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya, disilakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli dari kelompok Yasinan Ainul Mutakin dari Kotolua. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah kita bisa menolak takdir? Kalau bisa, apa doanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Luar biasa ibu-ibu kita ya Ustadz ya. Karena memang tadi Ustadz bilang kita harus ikhtiar ya Bu. Kalau kita ikhtiarnya melawan takdir aja gimana? Bagaimana jawabannya nih Ustadz? Silakan. Iya. Jadi ketika Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian banyak ayatnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan segala sesuatu yang terjadi ini. Bahkan kata Rasulullah, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Terus, apakah takdir bisa dirubah, ditolak, gitu kan? Takdir itu ulama membagi secara makna itu dua.
ada mubrom, ada mu'alak. Yang mubrom itu adalah takdir yang tak mungkin dirubah. Seperti siapa ayah dan ibu kita. Kan tidak bisa kita protes. Yeah. Kenapa ayah pula ayah saya gitu kan. Tidak bisa gitu kan. Kemudian di bumi mana kita mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di bumi mana dia mati. Mu'alak itu takdir yang bisa diupayakan. Misalnya pekerjaan, pengetahuan. Oh ini ambola ditakdirkan bodoh tuh kemana aja lah Ustaz. Itu salah mami takdir. Salah mami takdir. Terus kalau sekiranya dia posisinya adalah mu'alak yang menggantung mengenai kepintaran kita, mengenai kita berupaya di dunia ini, ya segala sesuatu, anak kita, bagaimana kita upayakan pendidikannya bagus, begitu kan? Apakah takdir ini bisa dirubah dengan bisa dirubah dengan takdir Allah yang lain? Di antara caranya adalah dengan doa. Jadi pernah terjadi perdebatan antara Umar bin Khattab dengan sahabat ketika dia berjalan hijrah, safar ke satu tempat, ke tempat yang ini sedang terwabah penyakit. Jadi kalau bari awak sedang corona. Nah kata sahabat, sebagian sahabat, kita lanjut. Kalau meninggal gimana kata sahabat yang lain? Itu takdir. Pokoknya lanjut. Sudah jelas penyakit mewabah dan semua orang ke sana yang dulu udah meninggal. Kata Umar, tidak, saya balik pulang. Kata sahabat, apakah engkau tidak percaya dengan takdir Allah? Kata Umar, saya ingin rubah takdir Allah dengan takdir yang lain. Dia pergi pulang. Gitu dia jawabannya begitu. Jadi ada yang bisa kita ubah dengan ikhtiar dan doa, ada yang harusnya kita terima dengan baik, begitu ya Ustadz ya. Nah, jadi kalau seandainya ada masalah-masalah hidup ini, bagaimana caranya nih Ustadz? Ini takdir mu'alak atau mubram? Jadi takdir itu terletak di ujung usaha dan doa. Itu dia. Jadi yang terjadi di kita ini adalah mu'alak, yang masih bisa kita upayakan, kecuali apakah laki-laki dan perempuan. Tapi ada juga orang mengupayakan, ya kan? Tapi itu udah takdir itu. Nggak bisa lagi nih. Baik, syukran Ustadz. Nuansa iman. Alhamdulillah, Saju. Ya. Di sesi akhir juga kita nih Ustadz, apa ibadah yang seharusnya kita tingkatkan atau kegiatan-kegiatan bagus yang ini bisa menjaga mental kita tetap sehat dalam Islam nih Ustadz? Iya. Jadi pertama saya ingin sampaikan kepada pemirsa dan ibu-ibu bahwasanya dari nama kita sebagai manusia saja Allah bekali dengan potensi sekaligus ada kemungkinan masalahnya bersumber dari situ. Ketika ada Allah ciptakan kita sebagai al-bashar, punya keinginan, punya rupa ini, tapi ini juga bagian dari masalah. Ketika berkaca ternyata sebelah lebih cantik daripada kita, masalah, minder gitu kan. Nah, ketika Allah sebutkan kita sebagai an-nas, makhluk bersosial, sosial itu potensi tapi sekaligus kemungkinan bisa bermasalah. Karena orang kadang salah cara komunikasi, salah dalam menempatkan diri, itu terganggulah mentalnya. Dari kata al-insan apalagi? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan uji kita dengan rupanya yang kita senangi, atau Allah uji kita dengan rupanya yang tidak kita senangi. Terus bagaimana kita menyikapi itu? Yang pertama, kita harus memahami diri kita ini. Kita harus menerima diri kita ini. Kita terima kenyataan persoalan yang muncul itu kepada diri kita. Terus dalam sisi spiritual, solusinya dalam Al-Quran adalah menambah jumlah salat. Jadi Rasulullah itu kalau pergi berperang, bertempur, itu malam itu Rasulullah pernah tidak tidur semalaman untuk salat. Besok mau perang,
Kata Ali, ya Rasulullah, Kak, saya datang ke tendamu tadi malam, tapi kata pengawal engkau sholat. Ternyata Rasulullah itu menambah bilangan sholatnya. Kemudian apa lagi? Sholat, zikir. Ini kata Allah, hanya mengingat Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hatimu menjadi tenang. Maka banyak-banyak berzikir. Ada juga di dalam hadis yang sahih memperbanyak salawat. Jadi hadis itu bahwa kata Rasulullah, orang yang berselawat Allah akan cukupkan dirinya. Maka ini trik-triknya itu. Jadi memperbanyak solat dengan berzikir, dengan berselawat, apalagi memahami bahwa yang hadir ini adalah takdir dari Allah. Memahami boleh jadi kita ini adalah diberi ujian oleh Allah. Yang kita pandang itu buruk, ternyata itu yang terbaik. Dari mana taunya? Setelah dia berlalu. Betul. Nah, saya bertemu dengan pasien itu, Ustadz, saya bersyukur rasanya sakit. Orang sakit itu menangis, Bu. Ibuku bersyukur sakit. Iya, Ustadz, waktu saya sehat, saya lagi dapat gaji, Ustadz, dapat gaji, tapi tidak mau cukup, dia mau mupik taruh saya ke Tuhan. Kok segiko ya Allah gitu. Gitu taruh. Terus setelah saya sakit ternyata ada yang lebih berharga Allah berikan, Ustaz. Yaitu sehat. Jadi nikmatnya sehat itu ketika sakit. Orang yang pernah sakit pasti mensyukuri nikmatnya sehat. Nanti kalau dia tidak pernah, dia tidak tahu. Orang yang tahu apa itu bahagia kalau dia pernah bersedih. Kalau dia tak pernah sedih, dia tidak bisa bandingkan. Betul. Mana rupanya bahagia. Kalau gitu cerita. Kira-kira begitu. Baik, syukran Ustaz. Ini berarti ini kan kita memperkokoh hablum minallah kita dengan Allah. Begitu ya Ustaz. Kalau untuk hablum minannas, biar kita tetap terjaga mental kita secara pandangan Islam seperti apa Ustaz? Iya. Jadi berpikir baik, ada kata ulama, anta maaf afkaruka. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi terlalu banyak berpikir negatif dalam lingkungan sosial kita, itu menambah penyakit pada diri kita. Ya kita terima sajalah. Setiap orang ini ada perbedaannya. Terus kalau kita berinteraksi, setiap orang itu punya kesalahan. Sebagaimana kita salah. Kebanyakan orang itu menuntut orang lain itu sempurna. Tapi melupakan bahwa dirinya tak sempurna. Jadi mengharap kesempurnaan kepada makhluk, sebenarnya kita sudah menempelkan sumber kekecewaan dalam diri kita. Karena mustahil dia bisa sempurna. Apakah itu saudara kita, pasangan kita, saya tidak suka Ustaz dengan dia, dia tuh begini. Ya memang begitu karakternya Allah takdirkan. Mau ngapain kita? Karena satu ibu saja dia 10 orang punya anak ibu ini beda semuanya. Ternyata si A, si Fulan tidak cocok dengan si B. Walaupun dia saling merindukan kalau dekat, cocoknya jauh. Jadi memang kita berdamai dengan diri dan juga terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam proses menjaga mental begitu ya Ustaz. Syukran jazakallah atas ilmunya Ustaz. Terima kasih juga kepada ibu-ibu dan juga tentunya terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Nuansa Iman. Saya Afrin Nurzakia beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil
kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatu